Bang, ini Mang, 2 porsi Mang. Ya, makan sini ya. Silakan ini somainya. Ya, makasih Mang. Jadi kita ini apa sih? Ya kita ini manusia lah, Homo sapiens. Lu nggak belajar sih biologi, tidur terus lu. Enak aja ngomong kayak gitu. Memang iya. Hubungan kami dimulai dari pembelajaran bahasa Indonesia. Saat itu, kami terpaksa tergabung dalam satu kelompok setelah ditunjuk guru. Dan kami membuat makalah serta mempresentasikan Jakarta di tahun 2045. Sekarang sih masih tahun 2024, tapi kami diminta menggunakan imajinasi untuk membayangkannya. Baik anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, sebelum itu Ibu akan membagikan tugas per kelompok berupa presentasi dan makalah. Bu, kami bikin kelompoknya sendiri aja ya, Bu. Setuju. Tidak, demi keadilan bersama Ibu sendiri yang akan membagikan kelompoknya. Ya, Bu, nanti aku nggak bisa dong sama buku-buku aku ini, ya kan Bu? Iya, Ibu kita aja Bu. Iya Bu. Ya, Bu, kita aja, Bu. Sudah, Ibu sudah siapkan lembar panduannya, jadi nanti yang Ibu panggil maju ke depan untuk mengambil kertas panduannya. Kelompok 1, Alim dan Maisa. Yes Bu, kita kelompok guys. Kelompok 2, Sofana dan Kamila. Kok pengasihan kita berdua? Iya. Kelompok ketiga, yang terakhir, Indah, Dewi, dan Ardi. Ardi? Siapa Ardi deh? Lu nggak tahu? Orang nge-lab yang sendirian, gak ada yang mau yang dekat sama dia. Sial, kita malah dapet dia. Yang ada jadi beban. Gue baru tahu sih kalau sekitarnya namanya Ardi. Tapi lu ngomongin beban kayak lu gak beban aja. Ya, lu sih mainnya kurang jauh. Gua mah gak pernah ya jadi beban. Gue bawa makanan terus buat lu. Buat pengajar perut. Kamu ambil gambar taruh sini ya? Ya. Ini loh. Lo kan yang namanya Ardi? Lu nggak lihat nama gua? Bisa baca nggak? Udah. Oke, kita mulai cari materi. Lu bagian pembuka, lu bagian isi, dan Oke, gue guys. nanti bakalan cari kesimpulan. Siap. Oke. Mulai, yuk. Jadi Jakarta di tahun 2024, 2045 nih kayaknya punya banyak inovasi deh. Menurut lu apa? Bajai. Bajai kenapa? Ya bisa terbang pasti. Oke. Serius dulu, Ege. Tapi bisa jadi, Mil. Coba deh kita cari, kita tulis. Udah kalau udah ketemu kita tulis Oke. ya. Nah, catat dulu. Bajai. Aduh. Bajai terbang Perut gue 2045. nggak enak. Aduh. Gue udah mau keluar nih kayaknya. Gue tugas kalian ya. Lah, terus lu tinggal gitu? Iya. Semangat mama kakak. Set. Wah, itu pasti gara-gara makan bakso tikus di ujung jalan, Cok. Oh my god, makan bakso tikus dia ya? Bakso borak juga. Ada aja si Dewi itu. Mbak Duri, Bang Bimo. Oke, catat Bang Bimo. Usia anak SMA, di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua, dan kini Tugas ini untuk 3 orang, tapi teman kami yang satu lagi tiba-tiba kena diare. Sebelumnya, aku sama Ardi tidak akrab. Ardi itu tipe pelajar yang bisa tidur di kelas tanpa ketahuan guru. Tapi nilainya selalu bagus. Menyebalkan memang. Kalau dibanding Ardi, aku sih tipe anak yang rajin.
kelas, semua materi yang guru berikan pasti langsung aku catat. Aku juga suka cari muka depan guru. Hehehe. Tapi kalau misalnya ulangan, pasti semua orang carinya aku. Dulu kita masih bersama. Gue kira salah deh bener. Gue kira lo awalnya orang yang pendiam, yang jutek, yang diam. Ternyata lo senyebelin ini ya. Sama dong. Gue kira lu tuh orang yang ngebosenin. Tipe siswa yang taat aturan gitu lah. Kayak kanebo kering yang dengan menati. Cocok tuh sama lo. Ya namanya juga aturan buat lo diturutin. Hidup nggak sekaku itu dah. Kalau janji baru tuh diturutin. Oke, lo janji lo mau print makalah di fotokopi depan sana. Dan besok lo mau presentasi. Bisa nggak cek berapa? Deh, ngeliat muka gantengnya ini. Emang lu pikir muka seganteng gua ngebatalin janji gitu aja? Kalau dilihat-lihat sih wajahnya seperti orang yang lolos audisi model majalah remaja. Tapi yang gagal masuk ke putaran berikutnya. Mungkin ganteng nanggung adalah frasa yang tepat untuk menggambarkan dirinya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Jakarta di tahun 2045. Jadi menurut kelompok kami, di Jakarta pada masa depan, raja itu bisa terbang. Buminya itu bayangin aja tuh. Entah kenapa, Ardi selalu jadi bahan omongan teman-temanku. Padahal, ia adalah orang yang selalu membuatku tertawa. Suara motor itu Hai, gimana untuk ngerayain presentasi kita sama guru bola kali? Kita makan-makan. Gua sih ayo, lo ikut nggak, Met? Ya ikut lah, gila. Gue ini kan pemeran utama di presentasi tadi. Iya, Bang. Jelas aja gua. Oke deh, yuk. berlalu. Kalau misalnya emang kalau kalian jadi itu, dia tidak boleh diskusi. Aduh, Kenapa? Woi, mau kemana? Ya kenapa sih? Balik-balik tiba-tiba sakit parut. Gue sih nggak tahu ya. Terakhir gue lihat dia tuh dicoklat gado-gado. Ya nggak mungkin kan kalau gado-gado dari daging itu. Nggak tahu ya. Gimana penjualnya yang jual? Aduh, masa. Tapi ya, kalau makalah ini dikasih lebih banyak gambar, terus kita juga ngebahas tentang sisi politiknya, pasti nilai kita lebih banyak nambah. Itu terlalu banyak penyesalan ah. Makalahnya itu kan udah selesai. Iya sih. Yang nggak ada gunanya kita mikirin kemungkinan yang udah terjadi. Oh iya. Kayaknya lah. Jadi sekarang kita jalan-jalan. Di kemungkinan yang sekarang terjadi, mau nilai kita jelek atau bagus, yang penting kan kita udah usaha. Iya juga Ya nggak sih? Iya benar. Yaudah yuk kita jalan-jalan. Dalam hidupku, nilai sempurna itu adalah hal wajib, bukan kebetulan. Jadi, kalau nilaiku di bawah 90, aduh, bisa-bisa aku kepikiran 1 minggu. Papa juga pasti marah sama aku. Hari itu layaknya sebuah puzzle. Perlahan, kami saling memperlihatkan potongan diri kami, menyusunnya satu persatu lalu merangkainya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kenapa sih lu suka banget menyendiri? Padahal kan lu punya bakat. Lu tuh pinter, Bi. Gua nggak suka popularitas. Dicintai banyak orang tuh mengerikan. Dicintai satu orang aja bisa bikin kecewa, apalagi banyak.
Tapi kan kalau jadi populer, lu banyak dikenal orang. Terus lu juga banyak disayang dan lu juga bisa banyak membantu. Justru itu, semakin banyak yang sayang, semakin banyak juga yang bisa dikecewa. Gitu. Sebagai orang yang selalu menganggap hidup jadi artis itu menyenangkan, tentu aku tidak setuju dengan omongannya. Tapi entah kenapa, sekarang aku jadi mengagumi lelaki 17 tahun itu. Yang isi pikirannya berbeda dengan orang lain. Padahal ya, di umur segitu kan, popularitas itu segalanya. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tahu membuat aku tersenyum lagi. Oh kasihku. Ku coba merangkai kata cinta. Lu tau nggak? Remaja sekarang ini susah buat ngambil keputusan. Makanya mereka suka minta saran dari temennya. Masalahnya banyak yang nggak punya cukup pengalaman buat ngasih solusi. Jadi ya mereka ngikutin saran yang salah. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak remaja yang ngelakuin hal-hal aneh. Lu jangan sampai begitu ya, nah. Oh iya juga ya, bodoh juga gua. Aduh, boy. Sekali lagi aku paham maksud Ardi. Tapi apa mungkin pemikiran itu muncul karena dia nggak punya teman? Pantas aja banyak gosip bilang dia dingin. Padahal banyak orang yang menilai buruk, tapi dia nggak tahu orangnya gimana. Nah, Ardi adalah salah satu contoh korban dari penilaian itu. Lo ngapain sih deket-deket sama cowoknya itu dah? Aneh gimana maksud lo? Iya, lo lihat aja sendiri waktu pas di sekolah. Mojok sendirian di lapangan bola. Baca buku sendirian, pantas gak punya teman. Ih, parah banget sih lo, Lid. Tapi bener sih, gue juga pernah lihat soalnya. Tapi tuh ya, dia juga pernah ngelarang senior-senior buat gak ngerjain anak kelas 1. Katanya senioritas tuh gak penting. Apaan sih? Gak banget. So bijaksana banget dia kan. So asik sih. Iya. Makanya jangan heran kalau anak gitu dijauhin. Kebanyakan baca buku tuh. Makanya dijauhin. Bisa bikin otak miring tau nggak? Gue denger sih ya, katanya dia maban santet. Makanya dia suka sama sendiri di lapangan. Sering banget. Tapi dia tuh nggak aneh. Mungkin cuman kalian aja yang salah pikir dia. Dari setiap pergi bareng, entah gimana, kami jadi punya jadwal rutin yang gak pernah kami sepakati. Seperti tiap malam minggu, Ardi pasti selalu ngajak keluar. Kegiatannya sih bisa apa aja, asalkan bareng Ardi, semua kegiatan pasti jadi seru. Makin mendekat kamu, abaikan sapanya.
pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam engkau menyusuri jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah, dia pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam. Oh iya, by the way, apa sih masalah di masa lalu lo dan bikin lo suka mimpi dan kebangun tengah malam? Waktu gue diomelin bokap. Waktu itu, gue pernah dapat nilai 50. Dan semenjak itu, gue jadi dikejar-kejar dan mimpi angka 5 kejar gue. Ini bang. Ini beneran dah nilai kamu 5. Iya mah, soalnya tadi ujiannya susah banget. Susah? Semuanya juga susah dah. Tapi yang lain bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Kamu tuh udah SMA, malu nilai kayak gini. Aku udah belajar, mah. Sumpah, aku setiap malam belajar. Kamu pikir mama nggak tahu? Setiap kali mama lihat kamu, nggak ada kamu bolak-balik buku, cuma bengong di depan buku. Mama tuh malu. Nilai kayak gini, nggak ada apa-apanya. Nilai mama dulu di atas 90. Tapi aku capek, mah. Aku udah berusaha. Capek? Semua juga orang juga capek dah. Kalau kamu terus kayak gini, kamu jadi apa? Tapi mama nggak pernah ngertiin aku. Indah, mama belum selesai ngomong. Pantes hidup lo penuh penyesalan. Ternyata trauma sama angka 5. Kayak belajar, Dix. Lalu apa? Gue dulu main bola di sekolah, terus gue nyundul. Pala gue kena tiang gawang. Sakit banget, gue pingsan. Tapi gol. Gak penting banget ngorbanin kepala lu cuma buat gol. Lah, kalau kita nggak coba ya nggak bakal tahu hasilnya. Yaudahlah kita bayarin ini dulu. Ayo, yuk. Dulu nih. Payah lo. Tinta lumuk
spesial buat lo. Dari gua ambil langsung dari kebunnya. Apa-apaan sih lu pakai acara kayak beginian? Tapi makasih ya. Ya gimana kalau misalnya gue traktir lu di bazar? Boleh, ayo. Ayo. Juga kan ya. Mantap mantap. bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Hari ini Sebenarnya tadi apa sih Ardi? Masa ngeles lagi deh? Lo ini adalah orang terindah di hidup gua saat ini. Temen. Boleh nggak sih? Kalau temen tapi kangen malam-malam. Nggak tahu sih. Tapi kalau temen boleh sayang nggak? Lo itu bukan sekedar temen. Tapi gua nggak mau kalau kita pacaran. Loh kenapa? Karena minggu depan gua mau ke Jogja. Bagus dong. Gua mau ke UGM, melanjutkan kuliah di sana. Di saat itu aku jadi tahu kalau kami punya sesuatu yang istimewa. Teman, tapi bukan hanya teman. Kalau kata orang sekarang sih, namanya HTS. Lu benar berangkat hari ini? Nanti sore. Kenapa sih lu pengen banget ninggalin Lampung? Kota ini terlalu sesak. Orang-orangnya kayak dikejar waktu. Terlalu banyak orang-orang bermuka dua. Gua pengen tempat di mana orang-orang bisa bernapas. Tapi kan kota ini banyak kesempatan. Itu yang gua cari di Jogja. Kesempatan sendiri di tempat yang gua senengin. Gua mau kuliah di UGM. Kenapa lu gak mau tahu lebih dari teman? Kan kita udah sejauh ini. Ya, kita ini masih 18 tahun. Masih nyari jati diri kita sendiri. Kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, ngapain harus minta diri sama orang lain? Berarti lu gak sayang sama gua? Sayang, tapi gue udah bisa bayangin kalau kita pacaran, pasti kita bakal LDRan, bete-betean, dan akhirnya ketemu orang baru. Akhirnya kita putus dan saling benci sampai tua. Jadi maksud lo mau ketemu cewek-cewek baru di kuliah gitu? Bukan, gue mau ketemu kemungkinan lain dalam hidup gue, sama kayak lo nanti. Dunia ini terlalu luas buat ngegantungin hati di satu orang yang ditemuin waktu SMA. Jadi ini perpisahan? Ya, anggap aja begitu. Gimana kalau nanti lu salah? Ternyata gue cewek paling sempurna buat lo. Kok lo jadi kepedean banget sih? Andai dulu kita nggak sekelompok makalah bahasa Indonesia. Nah, tuh kan. Seandainya lagi. Gue tahu apa yang bakal terjadi di Lampung tahun 2045 nanti. Apa? Mau ada bajai terbang? Enggak. Kita buat janji aja. Tahun 2045, 21 tahun lagi. Kita jangan nikah dulu. Terus kita ketemuan buat nikah. Lu lagi momen kayak gini aja masih bisa bercanda. Kayak janji anak SMA. Ya kan kita anak SMA. Bukan itu poinnya, Ardi. Tapi lu tahu kan beberapa teman kita sama best friend-nya itu tuh pernah ngomong kayak gini. Dan itu aneh banget. Lu mau tahu yang lebih alay nggak? 21 tahun lagi kita ketemu di sini. Ya, di meja yang sama. Di kafe yang sama. Kalau misalnya kafenya udah pindah, Ya kita geser aja dikit. Sebelahnya kan pasti ada Indomaret. terus kalau udah nikah gimana? Gua akan ceritakan seperti apa rasanya. Lo juga akan ceritakan seperti apa keluarga lo nanti. Anak lo nanti
kita akan merayakan jalan yang kita ambil, hasil dari persimpangan yang saat ini kita hadapi. Udah, gak usah sedih. Kita bergerak Sedih. bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Percaya deh, pertemuan kita kali ini pasti ada gunanya. Udah ya, gue mau berangkat dulu. Semangat, tunggu gue balik ya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi. 21 tahun berlalu seperti kedipan mata. 1 detik aku pakai baju SMA, dan detik berikutnya aku pakai blazer Zara. Jadi mbak-mbak CBD yang selalu bawa tumbler kemana-mana. Baik, terima kasih ya Mbak Rani sudah datang. Pengalaman Mbak Rani sangat menarik dan cukup relevan dengan perusahaan kami. Saya cepat belajar Bu, saya juga kalau butuh lembar saya siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, jadi sekarang coba ceritakan sedikit tentang diri kamu. Bu, saya adalah orang yang tekun. Saya juga suka mencoba hal baru. Dan saya bisa menghasilkan yang terbaik. Bagus, kami cari orang yang punya semangat seperti kamu. Kalau diterima, kamu siap memulai secepatnya? Tentu Ibu, saya siap untuk memulainya. Oke, setelah saya membaca CV dan mendengar tentang diri kamu, saya rasa kamu cocok di bidang ini. Selamat Indah, kamu diterima. Gimana yang tadi? Cakep kan pilihan gue? Dia lebih sibuk sama HP-nya. Padahal di sini ada gua. Aneh. Tenang Di, gue ada kandidat berikutnya. Dia dokter gigi, cantik, baik, mapan, cocok deh sama lo. Ini orangnya. Aduh, lo tuh nyari yang gimana sih, Di? Kayaknya hati lo tuh kekunci ya, makanya gak ada yang cocok. Gua pernah kenal sama satu orang, dan kayaknya sampai sekarang nggak ada deh yang bisa gantiin dia. Nih, gua kasih tahu orangnya. Gua sama dia ada buat janji kalau suatu hari bakal ketemu lagi. Iya, janji masa remaja ya, Di? Emang kalau lo pengen ketemu dia lagi, kapan? Kalau dia ingat, dia pasti datang. Dan kalau dia nggak datang, berarti dia udah bahagia sama yang lain. Saat bahagiaku duduk berdua Itu besok anaknya Pak Udin itu dia mau nikah, terus mama nyuruh aku ngajak kamu buat datang ke undangannya. Kamu bisa? Kalau lihat dari jadwal aku sih ya, kayaknya sih bisa. Tak sanggup jauh dari dirimu. Indah, Ku ingin engkau selalu. Indah, will you be my wife? Saya beneran. Iya, serius. Aku mau. Oh my god. Diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu. Ternyata Ardi benar. Kita akan sibuk dengan kehidupan baru. Aku sibuk belajar, bekerja, menikah, punya anak. Sedangkan Ardi, dia menghilang dari semua. Hilang dari dunia maya, dari gosip. Bahkan, aku nggak tahu kabarnya sekarang. Tapi Ardi tidak datang. Aku mulai merasa bodoh. Karena mana mungkin dia masih ingat. Kasih ya. Sama-sama.
besok ketemu Ardi, boleh nggak? Oh, cinta monyet SMA kamu itu. Itu deh. Iya, boleh aja. Biar kamu tahu siapa yang lebih keren cinta SMA kamu itu, bukan aku. Kok jadi percaya diri gitu sih? Hanya itu yang kamu suka. Mbak, tanya ada pengunjung atas nama Indah nggak ya? Indah? Iya, Pak. Mungkin kakak yang itu. Mbak Indah? Iya, cari saya. Iya. Oh, silakan duduk. Mbak Indah, kami temannya Ardi. Ardi nggak bisa datang. Wah, kenapa Mbak? Karena Ardi udah nggak ada. 3 tahun lalu dia kecelakaan semenjak dia ikut ekspedisi itu. Saya temannya Ardi di studio lukis. Semenjak kenal Ardi, saya jadi baik rumah. Ardi orang yang istimewa bagi saya. Ardi sudah menikah? Belum. Ardi nggak pernah menikah. Ada beberapa perempuan yang mampir di hidupnya, tapi nggak pernah lama pacarannya. Selalu seperti itu. Dia kayak nggak pernah puas dengan pasangannya. Selalu ada yang kurang. Saya juga sempat bertanya kenapa. Ardi bilang karena dia pernah kenal sama seseorang perempuan di SMA. Dia merasa sangat cocok dan nyaman sekali. Dan gara-gara ini dia selalu membandingkan perempuan lain yang datang dalam hidupnya kepada orang itu. Saya tanya siapa namanya, dan nama yang dia sebut nama Mbak Indah. Terus Ardi bilang apa? Dia sempat bilang, hari ini Mbak pasti datang. Makanya saya datang buat nyampein itu, biar Mbak nggak kira dia lupa janji. Tapi dia udah bilang nggak kalau dia dulu nyesel ninggalin saya? Enggak. Dia bilang nggak nyesel, karena sekarang Mbak bahagia. Tapi pamitnya Mbak. Aku pulang ke rumah dengan rasa berat di dada. Di jalan pulang, aku melihat persimpangan demi persimpangan jalan. Dan saat ini, aku tidak bisa melarang pikiranku untuk melamun jauh. Membayangkan semua kemungkinan yang hidup bisa berikan dengan semua persimpangannya. Aku terdiam, berteman sepi, bumi berputar, hanya sendiri. Lalu untuk apa lagi jalani ini? Baguslah. Berarti dia bahagia sekarang. Dia Aku membayangkan seperti apa hidupku jika menyusul Ardi waktu lulus SMA itu. Apa ya yang akan terjadi jika aku tidak menyeberangi jalan waktu itu, lalu aku bertemu dengan orang lain. Dan Ardi masih melihat aku sendiri di Instagram. Pasti dia mengirim pesan ke aku, bilang baru sadar kalau aku adalah orang yang tepat untuknya. Lalu akhirnya kami bersama. Mungkin setiap sore kami melamun berdua di teras studio lukisnya. Dan seperti apa ya wajah anak-anak kami? Dan kira-kira apa yang akan kami lakukan hari ini? Selama ini, aku merasa sudah ambil jalan terbaik. Bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, hidup dengan benar. Tapi hari ini,
Aku bertanya, apakah ada hidup yang lebih baik di persimpangan lain? Aku mulai berandai. Kira-kira apa ya yang akan Ardi bilang kalau kita bertemu tadi? Kalau aku cerita tentang semua keraguanku dan tentang semua seandainya yang pernah aku andaikan. Aku tahu dia pasti cuma tersenyum lalu bilang, untuk tahu betapa manisnya sebuah penyesalan. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu.